Bayangkan jika dalam hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak cepat ini, kamu bisa menemukan ketenangan, kejernihan berpikir, dan kendali penuh atas hidupmu. Bayangkan jika kamu bisa menghadapi kegagalan dengan kepala tegak, kehilangan dengan hati lapang, dan kesuksesan tanpa terjebak dalam kesombongan. Inilah janji dari kebijaksanaan kuno yang telah teruji oleh waktu, Stoicisme, sebuah filosofi yang lahir ribuan tahun lalu di Yunani kuno, namun kini semakin relevan untuk membantumu menavigasi kompleksitas kehidupan modern. Mari kita selami bersama bagaimana hidupmu bisa meningkat secara signifikan dengan memahami dan menerapkan 5 prinsip dasar dari filsafat Stoik. Hidup yang baik bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang tetap tenang dalam menghadapi segala masalah. Prinsip pertama yang membawa perubahan besar dalam hidup seseorang adalah mengendalikan apa yang bisa dikendalikan dan melepaskan yang tidak bisa. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, banyak orang tenggelam dalam kecemasan karena mencoba mengontrol hal-hal yang di luar jangkauannya, cuaca, opini orang lain, masa depan yang belum terjadi. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita hanya benar-benar memiliki kendali atas pikiran, emosi, dan tindakan kita sendiri. Saat kamu mulai melepaskan obsesi terhadap hal-hal di luar kendali, kamu akan merasakan beban hidupmu menjadi jauh lebih ringan. Energi yang biasanya habis untuk mencemaskan hal yang tak bisa diubah, kini bisa dialihkan untuk membangun dirimu. Lalu prinsip kedua, hidup sesuai dengan kebajikan. Bagi para Stoik, kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan, ketenaran, atau kekuasaan, melainkan dari hidup yang dijalani dengan integritas, keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan. Hidup sesuai kebajikan bukan berarti menjadi sempurna, tapi berarti berusaha setiap hari untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Bahkan dalam keputusan-keputusan kecil, apakah kamu jujur hari ini? Apakah kamu bersikap adil? Apakah kamu berani melakukan hal yang benar meski tidak mudah? Ketika kamu mulai menilai kesuksesan dari kualitas tindakanmu, bukan hasilnya, maka kamu mulai hidup dalam kerangka nilai yang lebih dalam dan bermakna. Prinsip ketiga membawa kita pada kekuatan ketangguhan emosional. Para filsuf Stoik seperti Seneca dan Epictetus percaya bahwa penderitaan bukan berasal dari kejadian, tetapi dari cara kita memaknainya. Saat kita mengalami kegagalan, kita cenderung menyalahkan keadaan atau diri sendiri secara berlebihan. Tapi Stoicisme mengajarkan bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, adalah latihan bagi jiwa kita. Kegagalan bukan akhir tapi kesempatan untuk belajar. Kehilangan bukan kutukan, tapi undangan untuk melepaskan keterikatan. Dengan perspektif ini, kamu tidak akan lagi menjadi korban hidup, tapi menjadi pengamat yang bijaksana atas alur kehidupanmu sendiri. Emosi tetap ada tapi kamu tidak lagi dikuasai olehnya. Selanjutnya, prinsip keempat mengajarkan kita untuk hidup di saat ini. Terlalu banyak orang terjebak dalam masa lalu, atau gelisah menatap masa depan, hingga lupa bahwa satu-satunya momen yang nyata adalah saat ini. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus Stoik, pernah menulis bahwa kita hidup seolah-olah kita memiliki ribuan tahun di depan. Padahal kita hanya memiliki saat ini, nafas yang sedang kita hirup sekarang. Saat kamu benar-benar hadir dalam setiap momen, kamu akan menyadari keindahan dalam hal-hal kecil dan mengurangi penderitaan yang timbul dari penyesalan atau ketakutan akan masa depan. Fokus pada saat ini bukan berarti tidak merencanakan, tapi berarti tidak mengorbankan ketenangan hari ini demi bayangan yang belum tentu terjadi. Dan akhirnya, prinsip kelima, menerima kefanaan. Kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup, namun juga hal yang paling sering kita tolak keberadaannya. Stoik tidak mengajak kita untuk takut pada kematian, tapi untuk menggunakannya sebagai pengingat untuk hidup sepenuhnya. Memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati, bukan untuk membuatmu murung, tapi agar kamu tidak menyia-nyiakan waktu. Ketika kamu sadar bahwa waktu sangat terbatas, kamu akan lebih bijak dalam memilih bagaimana dan dengan siapa kamu menghabiskannya. Kamu akan lebih berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak bermakna dan lebih berani mengejar apa yang benar-benar penting. Hidup yang lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih kuat bukanlah mimpi yang jauh. Dengan 5 prinsip Stoik ini, kamu bisa mulai membentuk fondasi hidup yang tak tergoyahkan dengan menerima yang tak bisa diubah, hidup sesuai nilai, mengelola emosi dengan bijak, hadir sepenuhnya di saat ini, dan menghargai waktu sebagai karunia yang tak tergantikan. Tidak perlu menjadi filsuf untuk menjalani hidup secara Stoik. Kamu hanya perlu satu hal, keberanian untuk melihat ke dalam, dan kemauan untuk terus bertumbuh. Maka mulailah hari ini.
Jadikan prinsip-prinsip ini bagian dari dirimu, dan lihat bagaimana hidupmu berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena kamu menjadi lebih kuat. Namun, tidak semua perubahan datang dari luar. Kadang, perubahan yang paling revolusioner justru lahir dari cara kita memandang dunia. Itulah kekuatan tersembunyi dari stoicisme. Ia tidak berusaha mengubah dunia luar, tapi mengubah caramu melihatnya. Filosofi ini adalah lensa, bukan senjata. Ia tidak melawan realitas, tapi menyelaraskan pikiranmu dengan kenyataan, dengan cara yang jernih dan tenang. 5 prinsip stoik bukan sekadar aturan hidup, melainkan cara untuk menata ulang paradigma kita terhadap kehidupan. Ambil contoh saat kamu merasa dunia tidak adil. Mungkin seseorang dipromosikan padahal kamu merasa lebih layak, atau ketika seseorang yang kamu cintai menjauh tanpa penjelasan. Disinilah prinsip pertama mengendalikan yang bisa dikendalikan menjadi seperti mercusuar di tengah badai. Kamu tidak bisa mengontrol keputusan atasanmu. Kamu tidak bisa mengontrol perasaan orang lain. Tapi kamu bisa memilih untuk tetap bekerja dengan integritas. Kamu bisa memilih untuk merespon dengan elegan, bukan dengan kemarahan. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang memilih pertempuran yang sepadan, agar batinmu tidak hancur oleh hal-hal yang seharusnya kamu lepaskan. Lalu ada prinsip kebajikan. Di zaman sekarang, kebajikan sering dikaburkan oleh kepentingan pribadi. Orang berlomba terlihat benar, bukan menjadi benar. Tapi Stoik tidak peduli bagaimana kamu terlihat. Stoik hanya peduli apakah kamu jujur dalam gelap, apakah kamu adil saat tidak ada yang mengawasi. Dunia bisa penuh kepalsuan, tapi kamu tetap bisa memilih untuk menjadi cahaya kecil yang otentik. Dan itulah kekuatan sejati, menjadi pribadi yang utuh dalam dunia yang retak. Di momen-momen sulit, ketika hidup seolah menjatuhkanmu tanpa ampun, prinsip ketangguhan emosi hadir bukan untuk membuatmu mematikan perasaan, tapi justru mengarahkanmu untuk melihat perasaan dengan lebih bijak. Tangisan, kecewa, marah, semua itu manusiawi. Tapi Stoik mengajarkan, jangan membuat emosimu menjadi tuan atas hidupmu. Rasakan lalu lepaskan. Jangan tenggelam, karena badai emosi tidak selamanya buruk, asalkan kamu bisa menavigasi perahumu dengan jernih. Saat kamu duduk sendiri, dikelilingi keheningan, seringkali pikiranmu melompat, entah ke masa lalu yang kamu sesali, atau ke masa depan yang kamu takutkan. Tapi prinsip keempat, hidup dalam saat ini menyeretmu kembali ke sini dan kini. Coba lihat sekelilingmu, dengarkan napasmu, rasakan detak jantungmu. Ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kamu miliki. Menghabiskannya dengan khawatir, berarti kamu sedang menyia-nyiakan hadiah terbesar yang pernah kamu terima. Dan akhirnya, ketika kamu menatap langit malam dan menyadari betapa kecilnya dirimu di tengah semesta, itulah momen di mana prinsip menerima kefanaan bukan terasa menakutkan, tapi justru membebaskan. Kita semua akan mati, tapi karena itu, kita memiliki alasan lebih untuk hidup sepenuh-penuhnya. Jangan tunda kata maaf, jangan tunda pelukan, jangan tunda mimpi, karena waktu tidak menunggu siapapun. Dan justru karena waktu kita terbatas, setiap detik menjadi tak ternilai. Jadi, jika hidup kadang terasa rumit, kacau, atau bahkan tidak adil, ingatlah bahwa kamu tidak perlu mengubah dunia untuk merasa damai. Kamu hanya perlu mengubah cara kamu menanggapi dunia itu. Stoicisme bukan sekadar filosofi kuno. Ia adalah seni hidup yang sederhana namun mendalam. 5 prinsip itu bukan teori, tapi kompas yang bisa membimbingmu. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk benar-benar hidup. Maka jalani hari-harimu bukan dengan terburu-buru, tapi dengan kesadaran. Jadikan hidupmu karya terbaikmu, tenang, kuat, dan bermakna. Bayangkan kamu sedang berjalan di jalan panjang, berliku, dengan pemandangan yang terus berubah. Kadang cerah, kadang gelap. Kadang kau disambut senyum, kadang kau diterpa badai. Di perjalanan itu kamu menyadari satu hal. Dunia ini tidak menjanjikan keadilan, tidak menjanjikan kenyamanan, bahkan tidak menjanjikan akhir yang sesuai harapan. Tapi yang bisa kamu bawa adalah cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindakmu. Disitulah Stoik diam-diam hadir, tak berteriak, tapi teguh seperti batu karang. Kadang kamu berhenti sejenak, menatap ke belakang. Kamu menyesal telah mempercayai orang yang meninggalkanmu. Kamu menyesal atas keputusan yang kamu buat di masa lalu. Tapi prinsip Stoik membisik pelan. Apa yang telah terjadi tidak bisa diubah, tapi caramu menanggapinya bisa. Dan perlahan kamu mulai membebaskan dirimu dari beban masa lalu. Kamu berdamai dengan kenyataan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu,
Terus menggenggam duri tidak akan menyembuhkan lukamu. Di lain waktu, kamu mendaki tanjakan yang berat. Dunia menuntutmu menjadi sesuatu lebih kaya, lebih terkenal, lebih hebat dari kemarin. Tapi kamu mulai bertanya, untuk apa semua ini? Dan prinsip kebajikan datang seperti udara segar. Ia mengingatkanmu bahwa kamu tidak diukur dari pencapaianmu, tapi dari kualitas jiwamu. Kamu bisa gagal di mata dunia, tapi menang di mata hati nuranimu. Kebajikan, ketulusan, keberanian, kesederhanaan bukan tujuan tapi jalan itu sendiri. Saat badai datang, kamu terguncang. Emosi menghantam seperti ombak yang ganas, marah, takut, kecewa, cemas. Tapi kamu mulai belajar. Emosi bukan musuh tapi sinyal. Ia memberitahu bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang perlu dipahami. Dan Stoik tidak memintamu menjadi batu. Ia memintamu untuk berdiri tegak, meski air mata jatuh. Ketangguhan emosional bukan berarti tidak merasakan, tapi tetap bisa memilih. Respon bukan reaksi. Kamu lalu menemukan sebuah padang tenang. Langit oranye senja, udara hangat, tapi pikiranmu masih melayang ke pekerjaan besok, atau kesalahan kemarin, dan kamu sadar betapa jarangnya kamu benar-benar hadir. Stoik menarikmu kembali. Yang nyata hanya saat ini. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di masa lalu, dan masa depan belum tentu datang. Maka kamu belajar menatap matahari, menyentuh tanah, mencium aroma hidup di detik ini, dan di tengah langkahmu, kamu mulai menyadari satu hal yang tak pernah diajarkan di sekolah, tak selalu ditanamkan oleh lingkungan, bahwa menjadi manusia itu rumit. Kamu bisa mencintai dan terluka di waktu yang sama. Kamu bisa percaya, lalu kecewa. Kamu bisa tersenyum padahal hatimu retak. Tapi disinilah keindahan Stoik. Semakin terasa, ia tidak datang untuk membuat hidupmu mudah, tapi untuk menjadikanmu kuat tanpa kehilangan kelembutan. Kamu mulai melihat bahwa segala hal dalam hidup ini adalah pinjaman. Tubuhmu, waktu yang kamu miliki, orang-orang yang kamu cintai, bahkan keberuntungan yang kamu nikmati hari ini, semuanya tidak pernah benar-benar milikmu. Ketika kamu paham prinsip ini, kamu mulai hidup dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi menggenggam erat hal-hal yang bisa pergi kapan saja. Kamu mulai mencintai dengan lapang, memberi tanpa takut kehilangan, dan hadir dalam setiap hubungan tanpa menuntut kepemilikan. Di saat orang lain sibuk mengejar validasi, kamu diam-diam melatih kebajikan dalam kesunyian. Kamu membantu tanpa berharap dipuji. Kamu menepati janji meski tidak ada yang melihat. Kamu memilih berkata jujur meski risikonya besar. Dan perlahan kamu menyadari, hidup bukan tentang menjadi luar, biasa di mata orang lain, tapi tentang menjadi damai di dalam dirimu sendiri. Ada masa-masa ketika kamu merasa gagal. Gagal sebagai anak, gagal sebagai pasangan, gagal sebagai manusia. Tapi Stoik tidak akan memintamu menghapus rasa itu. Ia hanya akan duduk di sampingmu, menepuk pundakmu, dan berkata kegagalan bukan musuh, ia adalah bagian dari proses menjadi bijaksana. Setiap luka mengajarkan sesuatu. Setiap penyesalan menyisakan pelajaran. Dan selama kamu terus bergerak meski lambat, meski tertatih, kamu masih berada di jalan yang benar. Dan ketika kamu mulai hidup dalam saat ini, kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kamu anggap penting, ternyata tidak benar-benar penting. Kamu tidak lagi merasa perlu memenangkan setiap argumen. Kamu tidak perlu terburu-buru membuktikan dirimu. Kamu mulai menikmati hening, mulai menghargai jeda, dan mulai mengerti bahwa kedamaian bukanlah tujuan akhir, tapi keputusan harian. Untuk tidak membalas keburukan dengan kemarahan. Untuk tidak membiarkan suara dunia mengalahkan suara hatimu. Waktu terus berjalan. Orang-orang datang dan pergi. Dunia berubah, kadang terlalu cepat. Tapi kamu, yang dahulu rapuh kini mulai mengakar. Tidak lagi mudah terguncang oleh ombak. Tidak lagi tersesat dalam hiruk-pikuk ambisi. Karena kamu sudah menemukan penopang batinmu. 5 prinsip yang sederhana, tapi mendalam. Dan kamu sadar bahwa kamu mungkin tidak bisa menghindari penderitaan, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu berjalan di tengah penderitaan itu dengan kepala tegak, dengan hati yang jernih, dan dengan langkah yang penuh arti. Begitulah stoisisme mengubahmu perlahan, bukan menjadi sosok yang keras dan dingin, tapi menjadi manusia yang penuh kesadaran, yang tahu bahwa hidup itu sementara, dan karena itu begitu berharga, yang tahu bahwa mengendalikan diri lebih penting daripada mengendalikan dunia, yang tahu bahwa kebijaksanaan bukan hasil dari membaca banyak buku, tapi dari menjalani hidup dengan terbuka, hadir, dan tulus. Dan ketika kamu menutup hari, duduk sendiri dalam diam, kamu bisa tersenyum kecil. Bukan karena semuanya baik-baik saja,
Tapi karena kamu tahu, apapun yang terjadi kamu akan tetap baik. Kamu sedang belajar menjadi manusia yang tak hanya hidup, tapi juga memahami cara hidup. Dengan tenang, dengan penuh makna, dengan stoik, dan ketika malam tiba saat dunia mulai hening, dan suara luar mulai memudar sanalah kamu menemukan ruang untuk mendengarkan suara hatimu sendiri. Dulu keheningan membuatmu gelisah, tapi kini keheningan adalah tempatmu kembali. Kamu tidak lagi lari dari diri sendiri, karena kamu mulai mengenal siapa dirimu tanpa peran, tanpa topeng, tanpa tuntutan. Kamu bukan jabatanmu, bukan pencapaianmu, bahkan bukan masa lalumu. Kamu adalah kesadaran itu sendiri, yang perlahan tapi pasti sedang belajar untuk tidak melawan hidup, tapi bersahabat dengannya. Dalam keheningan itulah, kamu mulai melihat bahwa banyak penderitaan manusia bukan berasal dari kenyataan, tapi dari ekspektasi yang dibangun di dalam kepala. Harapan yang tak realistis, keinginan untuk memiliki kendali atas segala hal. Kecewa bukan karena dunia kejam, tapi karena kamu berharap dunia akan selalu berjalan sesuai keinginanmu. Disinilah prinsip pertama stoik, kembali memelukmu. Terimalah apa yang tak bisa kamu ubah, lalu ubahlah dirimu bukan dunia. Karena dunia tidak bisa diatur oleh kehendak satu orang, tapi kamu bisa belajar mengatur dirimu sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Saat kamu menjalani hari dengan kesadaran bahwa semua ini bisa berakhir kapan saja, kamu mulai memperlakukan segalanya dengan lebih lembut. Kamu mulai mengucap kata terima kasih lebih sering, kamu lebih cepat memaafkan, lebih mudah melepaskan. Karena kamu tahu, tidak ada jaminan bahwa kamu atau orang-orang yang kamu sayangi akan masih ada esok pagi. Dan kesadaran akan kefanaan itu bukan melemahkanmu, ia justru menguatkan, karena hanya mereka yang sadar akan kematian, yang bisa benar-benar menghargai kehidupan. Dan kamu pun belajar bahwa hidup bukan soal terburu-buru sampai ke tujuan, tapi soal bagaimana kamu melangkah di tiap detik. Dulu kamu berpikir bahwa keberhasilan ada di depan sana, di tempat yang belum kamu capai, tapi kini kamu tahu. Keberhasilan itu adalah ketika kamu bisa berdamai dengan saat ini. Ketika kamu bisa duduk, menarik napas dan berkata dalam hati, aku cukup. Tidak karena semuanya sempurna, tapi karena kamu memilih untuk menerima semuanya dengan hati terbuka. Dalam perjalanan ini, kamu mulai menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebijaksanaan. Kadang kamu harus tersesat dulu. Kadang kamu harus kehilangan. Kadang kamu harus jatuh di tempat yang gelap, di mana tidak ada yang bisa menolongmu selain keberanianmu sendiri untuk bangkit. Dan stoik tidak menjanjikan bahwa jalan ini akan mudah, tapi ia menjanjikan bahwa kamu akan menjadi seseorang yang utuh di akhir perjalanan. Bukan karena kamu selalu menang, tapi karena kamu tidak pernah berhenti, mencoba untuk memahami hidup dengan lebih dalam. Dan pada akhirnya hidup bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang menjadi yang tercepat, terkaya, atau paling dikagumi. Hidup adalah tentang bagaimana kamu menjalaninya, dengan kesadaran, dengan keberanian, dengan kebaikan yang konsisten. Bahkan saat tidak ada yang melihat, dengan kebijaksanaan yang tumbuh dari luka, bukan dari teori. Inilah hidup yang dibimbing oleh stoik. Tidak mencolok, tidak penuh sorotan, tapi dalam, jernih dan tenang. Seperti sungai yang mengalir perlahan tapi pasti, membawa kamu pulang, bukan ke tempat, tapi ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan mungkin itulah tujuan dari semuanya. Bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk menjadi manusia yang tetap tenang dalam dunia, yang terus berubah. Kamu sudah berjalan jauh, dan gini kamu tahu, kamu bisa melanjutkan dengan langkah yang lebih ringan, hati yang lebih damai, dan pikiran yang lebih bijaksana, karena kamu tidak lagi hidup hanya untuk bertahan, tapi untuk memahami, untuk mengalami, dan untuk hadir sepenuhnya di sini sekarang, dan sepenuhnya sebagai dirimu sendiri.